Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir, NIM T20194076. Lah, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran pragmatisme dan para tokoh-tokoh aliran pragmatisme. Sebelum saya memulai videonya, video kali ini jangan di skip-skip dulu karena ini adalah ilmu. Dan jangan lupa di subscribe, like, and komennya. Saya tunggu di channel saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pragmatisme. Pragmatisme berasal dari dua kata, yaitu pragma dan isme. Kata pragma berasal dari kata Yunani, yang berarti perbuatan atau tindakan. Sedangkan isme adalah ajaran atau aliran. Jadi pragmatisme adalah ajaran atau aliran yang berpandangan bahwa pemikiran itu mengikuti sebuah tindakan seseorang. Sedangkan dalam filsafat pendidikan, aliran pragmatisme ialah aliran yang berpandangan bahwa kriteria sesuatu memiliki kegunaan bagi kehidupan yang nyata. Aliran pragmatisme dalam pendidikan lebih bersikap kritis terhadap sistem filsafat aliran filsafat sebelumnya, seperti aliran materialisme, idealisme, dan realisme. Pragmatisme dalam pendidikan mengajarkan seseorang tentang bagaimana berpikir menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Berkaitan dengan pragmatisme dalam pendidikan dapat dijelaskan dari dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang pelajar atau peserta didik. Yang kedua, sudut pandang pengajar atau pendidik. Nah, yang pertama, sudut pandang pelajar. Dalam aliran pragmatisme, pelajar merupakan subjek yang memiliki pengalaman. Pelajar adalah individu yang kecerdasannya mampu untuk memecahkan situasi problematis. Bagi kalangan pragmatis, pengalaman adalah sebuah bagian dari hidup. Yang kedua, sudut pandang pendidik. Pendidik dalam aliran pragmatisme dapat dilihat sebagai pendamping pendidik dalam pengalaman pendidikan. Karena setiap aktivitas kelas, setiap harinya menghadapi perubahan. Dan pendidik adalah pendamping yang lebih berpengalaman. Karena dipandang sebagai pemandu atau penuntun peserta didik. Perkenalkan, nama saya Umi Qoimatul Husna dengan NIM T20194070. Saya akan menjelaskan tokoh-tokoh pemikiran filsafat pendidikan pragmatisme. Yang pertama yaitu Charles Sanders Peirce. Charles mempunyai gagasan bahwa suatu hipotesis, dugaan sementara atau pegangan dasar itu benar bisa diterapkan dan dilaksanakan menurut tujuan kita. Horton dan Edwards di dalam sebuah buku yang berjudul Background of American Literary Thought 1974 menjelaskan bahwa Peirce memformulasikan atau merumuskan tiga prinsip-prinsip lain yang menjadi dasar bagi pragmatisme sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahwa suatu kebenaran ilmu pengetahuan sebenarnya tidak lebih daripada kemurnian opini manusia. Yang kedua yaitu bahwa apa yang kita namakan universal adalah yang pada akhirnya setuju dan menerima keyakinan dari community of knowers. Yang ketiga, bahwa filsafat dan matematika harus dibuat lebih praktis dengan membuktikan bahwa problem-problem dan kesimpulan-kesimpulan yang terdapat dalam filsafat dan matematika merupakan hal yang nyata bagi masyarakat komunitas. Dan selanjutnya yaitu William James. Aliran ini terutama berkembang di Amerika Serikat, walau pada awal perkembangannya sempat juga berkembang di Inggris, Perancis, dan Jerman. William James adalah orang yang memperkenalkan gagasan-gagasan dari aliran ini ke seluruh dunia. William James dikenal juga secara luas dalam bidang psikologi. Filsuf awal lain yang terkemuka dari pragmatisme adalah John Dewey. Selain sebagai filsuf, Dewey juga dikenal sebagai
kritikus sosial dan pemikiran dalam bidang pendidikan. Secara etimologis, kata pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, pragmatikos, yang berarti cakap dan pengalaman dalam urusan hukum, dagang, dan perkara negara. Istilah pragmatisme disampaikan pertama kali oleh Charles Peirce pada bulan Januari 1878 dalam artikelnya yang berjudul How to Make Our Ideas Clear. Saya Bella Umroh Isya Febrianti dengan NIM T2019-4065. Baik, yang selanjutnya yakni John Dewey. John Dewey merupakan seorang filsuf dari Amerika Serikat yang termasuk mazhab pragmatisme. Selain sebagai filsuf, Dewey juga dikenal sebagai kritikus sosial dan pemikir dalam bidang pendidikan. Dewey sendiri dilahirkan di Burlington pada tahun 1859. Setelah menyelesaikan studinya di Baltimore, ia menjadi guru besar dalam bidang filsafat dan kemudian dalam bidang pendidikan pada beberapa universitas. Menurut John Dewey, filsafat itu bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia serta lingkungannya, atau mengatur kehidupan manusia dan aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurutnya, tidak ada sesuatu yang tetap. Manusia dapat senantiasa bergerak dan berubah. Jika mengalami kesulitan, segera berpikir untuk mengatasi kesulitan itu. Oleh karenanya, berpikir merupakan alat instrumen untuk bertindak. Dewey lebih suka menyebut sistemnya itu dengan sebutan instrumentalisme. Pengalaman adalah salah satu kunci dalam filsafat instrumentalisme. Oleh karena itu, filsafat harus berpijak pada pengalaman dan mengolahnya secara aktif kritis. Dengan demikian, filsafat akan dapat menyusun sistem norma-norma dan nilai-nilai. Instrumentalisme merupakan suatu usaha untuk menyusun suatu teori yang logis dan tepat dari konsep-konsep, pertimbangan-pertimbangan, penyimpulan-penyimpulan dalam bentuknya yang bermacam-macam itu, dengan cara menyelidiki bagaimana pemikiran-pemikiran itu berfungsi dalam penemuan-penemuan yang berdasarkan pengalaman yang mengenal konsekuensi-konsekuensi di masa depan. Menurut Dewey, kita ini hidup dalam dunia yang belum selesai penciptaannya. Sikap Dewey dapat dipahami dengan sebaik-baiknya dengan meneliti 3 aspek instrumentalisme. 3 aspek tersebut yakni yang pertama ada temporalisme, di mana ada gerak dan kemajuan nyata dalam waktu. Yang kedua ada futurisme, melihat hari esok dan tidak pada hari kemarin. Yang ketiga ada milenarisme, yang dimana dunia itu dapat diubah lebih baik dengan tenaga kita. Pandangan ini pula yang dianut oleh William James. John Dewey mengembangkan lebih jauh dari pengembangan pragmatisme James. Jika James mengembangkan pragmatisme untuk memecahkan masalah-masalah individu, maka Dewey mengembangkan pragmatisme dalam rangka mengarahkan kegiatan-kegiatan intelektual untuk mengatasi masalah sosial yang timbul di awal abad ini. Dewey menggunakan pendekatan biologis dan psikologis, berbeda dengan James yang tidak menggunakan pendekatan biologis. Yang keempat ada Herakleitos. Herakleitos merupakan seorang filsuf Yunani yang hidup pada tahun 550 sampai 480 sebelum Masehi atau pada abad 6 sampai 5 sebelum Masehi. Tidak banyak data sejarah yang mendeskripsikan kehidupan filsuf ini. Dia hidup di Efesus, sebuah kota penting di Pantellonia, Asia Kecil, tidak jauh dari Miletus, tempat kelahiran filsafat. Dirinya dikenal sebagai si gelap karena perkataannya yang sukar dipahami, dan nama itu merujuk pesimisme yang ada padanya. Pesimisme ini ditimbulkan dari keadaan politik pada waktu itu atau akibat pengajarannya tentang kefanaan dunia. Fragmen-fragmennya yang ditemukan
ditulis dalam bentuk kalimat-kalimat yang estetis dan rumit sehingga bisa menyebabkan salah penafsiran bagi pembacanya. Hal ini merupakan ciri khas dalam diri Herakleitos sendiri, karena dia memang mencoba mengungkapkan pemikirannya dalam bentuk puisi ataupun epigram yang elegan. Dalam hidupnya, Herakleitos mengabdikan diri untuk mendalami filsafat lewat pemikiran-pemikirannya yang bersifat spekulatif. Pemikiran Herakleitos. Herakleitos seringkali dikenal dengan pemikiran-pemikirannya mengenai perubahan dalam kosmos dan keseimbangan yang ada di dalamnya. Dia juga banyak mengulas mengenai pertentangan yang ada di dunia. Ini diutarakannya lewat ungkapan bahwa perang merupakan bapak dari segala-galanya. Oleh karena itu, pernyataan ini ingin menegaskan bahwasannya dalam pertentangan yang terdapat di alam semesta itu tercipta sebuah harmoni kehidupan. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan, karena salah datangnya dari setan, benar datangnya dari Tuhan, dan kami di sini hanya jadi korban. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.